Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa hayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ilmi wal amal bi ni'matil aqidah wal ibadah wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah malam ini, malam ke-17 di bulan Safar 1442 Hijriah. Ya. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali dalam program ngaji kita. Dan alhamdulillah Masjidil Haram sudah dibuka untuk umroh. Dimulai tanggal nisfu Safar kemarin, ya, pertengahan Safar kemarin. Ya, kita belum bisa ke sana, setidaknya sudah bisa ke Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Dan ngaji kita malam ini masuk bab ke-8. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Melaknat itu bahasa Indonesianya mengutuk. Ya. Kata orang Sunda sih nyupata. Saya nggak tahu bahasa Jawanya, bahasa Betawinya apa. Ngutuk, melaknat, nyupata. Ini masih satu rangkaian dengan yang kemarin tentang durhaka kepada orang tua. Mari kita tengok hadisnya. Ya, An Abi Tufail qal. Abu Tufail berkata, Su'ila Ali, hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas kaffah? Qal, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam khussa bihin nas illa ma fi qarabi sayfi. Tsumma akhraja sahifah fa idza fiha maktub la'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man saraka manaral ardi. La'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhadditsan. Abu Tufel ya bercerita, kata Imam Bukhari, suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya. Ya. Berarti yang nanya ini adalah tabi'in. Ya, generasi kedua setelah sahabat itu namanya tabi'in. Tabi'in itu orang yang masuk Islam bertemu dengan sahabat, tidak sempat bertemu dengan Kanjeng Nabi, dan dia wafat dalam keislaman. Itu tabi'in. Ali bin Abi Thalib ditanya berarti oleh tabi'in karena dia tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengkhususkanmu dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain? Ini pertanyaan cerdas ini. Sekaligus menyindir orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kan punya keyakinan, punya pemahaman, bahkan jadi doktrin. Kalau Ali bin Abi Thalib itu diberikan kekhususan-kekhususan tertentu oleh Kanjeng Nabi yang tidak diberikan pada sahabat yang lain. Ya. Itu Syiah yang paling ringan tuh, Zaidiyah. Kalau Syiah yang agak parah, Ali di sisi Kanjeng Nabi seperti Harun di sisi Musa. Berarti sama-sama apa? Sama-sama Nabi. Ada lagi yang menyebut kalau Kanjeng Nabi SAW adalah Nabi besar, maka selalu disebut Nabi besar Muhammad SAW, maka Ali adalah Nabi kecil. Yang lebih parah lagi ada apa? Jibril salah. Harusnya yang dapat wahyu adalah Ali, bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Syiah gulat. Ya? Iya. Si kanak-kanak. Jadi Jibril salah, harusnya yang jadi Nabi itu adalah Ali. Padahal waktu itu Ali masih kecil ya. Waktu Rasulullah jadi Kanjeng Nabi. Dan yang lebih parah sekali adalah kemudian mempertuhankan Ali. Ya itu. Jadi Syiah itu ada beberapa tahapan, beberapa macam. Nah yang paling ringannya, yang paling sederhananya itu punya keyakinan kalau Ali mendapatkan beberapa kekhususan. Nah makanya orang ini cerdas pertanyaannya. Apakah Nabi SAW mengkhususkanmu, mengistimewakanmu, menspesialkanmu sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain? Kalau Ali jadi mantu Nabi semua tahulah. Ya kan? Masyhur. Kalau Ali adalah sepupu Kanjeng Nabi, ya Ibnu Abbas juga sepupu Kanjeng Nabi kan gitu. Kalau Ali jadi menantu Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar malah mertua Nabi kan gitu. Nah, ini adakah sesuatu keistimewaan, kekhususan ya, prioritas yang tidak diberikan kepada yang lain? Apa jawab Ali radhiyallahu an? Mudah-mudahan orang Syiah dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan saya, tidak mengistimewakan saya, tidak menspesialkan saya dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Secara umum nothing, sama saja. Kecuali kata Ali, ada sesuatu yang ada di sarung pedangku ini. Ya. Lalu beliau mengeluarkan secari kertas. Wah. Apakah isinya menyatakan bahwa Ali juga adalah sebagai nabi? Apakah isinya menyatakan kalau khalifah sepeninggal Kanjeng Nabi adalah Ali? Atau isinya apa? Ternyata isinya itu bunyinya begini. Pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya untuk kemusyrikan. Sembelihan untuk kemusyrikan. Umumnya para jamaah, orang-orang yang bersekutu dengan jin, meminta bantuan jin, meminta bantuan setan. Umumnya setan-setan itu, jin-jin itu minta
ada beberapa permintaan. Dan biasanya salah satu bentuk permintaannya itu adalah sembelihan. Minta disembelihkan ayam hitam, ayam cemani tahu? Pokoknya dari ujung ke ujung harus hitam, nggak boleh ada putihnya. Ada yang minta disembelihkan, kemudian darahnya diputerin ngeliling rumah. Ada juga sembelihan yang palanya harus dikubur. Banyak permintaan-permintaan jin itu disampaikannya lewat dukun. Sekarang namanya bukan dukun, orang pinter. Bukan orang pinter, Deng, paranormal. Maaf karena udeng-udengnya 7 meter, kiai juga. Biasanya permintaan si jin, si setan itu disampaikan lewat dukun. Itu bentuknya bisa sembelihan. Padahal ini jelas. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk selain Allah. Maksudnya untuk kemusyrikan. Mau bahasanya untuk tumbal kek, untuk apa? Namanya bukan tumbal, ada lagi. Ya, untuk sesajen, untuk syarat, banyak macam-macam. Nadar, kalau nadarnya bentuknya itu, ya, hati-hati. Jadi biasanya permintaan-permintaan jin, terutama dalam bab santet, ya, untuk menyantet orang, mensihir orang. Santet itu menyihir orang bisa sakit parah, bisa sampai terbunuh. Itu biasanya semakin berat jenis permintaannya, semakin berat permintaan si jinnya. Ya. Misalnya calon kepala daerah. Ya kan? Supaya saingannya mati misalnya. Ya. Kalau di kampung itu, dulu di kampung saya itu sering kasusnya itu pilihan kubu, pilkades kalau sekarang. Ya. Bismillah. Ada beberapa kades, hari ini diumumkan menang, besoknya mati. Ya. Nah, bentuk karena itu namanya sihir membunuh, atau di masyarakat kita disebut dengan istilah santet atau teluh. Nah, kalau permintaannya untuk sampai membunuh seperti itu biasanya jin mintanya juga berat. Nah, salah satu bentuknya minta disembelihkan domba hitam. Atau bentuk yang najis. Misalnya Quran diinjak. Atau nulis huruf Quran pakai darah head. Jadi semakin besar permintaannya, semakin besar juga dosa yang dilakukannya. Coba, kan itu penghinaan sekali. Sudah darah head lagi najis. Itu jadi ngencingin Quran, nulis huruf Quran pakai darah head. Itu bentuk-bentuk permintaan yang dari si jin lewat dukun kepada orang yang berlaku kemusyrikan itu. Nah, ini sembelihan ini hanya salah satu contoh. Ya. Makanya kalau datang berobat ke orang pinter, terus suruh menyembelih binatang. Nah, itu logis nggak? Masuk akal nggak? Wah, ini penyakitnya berat ini. Udah besok mah bawa itu ya, kambing hitam ya. Kita pindahin sakitnya ke kambing misalnya. Terus kambingnya harus dipotong. Itu haram. Kenapa? Karena termasuk sembelihan yang bukan karena Allah itu. Jadi bukan yang dimaksud sembelihan untuk selain Allah itu bukan yang nyembelih tidak baca bismillah, bukan. Tapi sembelihan untuk musyrik, walaupun waktu motongnya baca
Bismillah. Waktu motongnya mau baca bismillah, wong kiai udang-udangnya 7 meter kok. Bukan cuma bismillah, bismillah, syahadat, sholawat. Ya, ustaz. Orang Makassar bilangnya ustaz. Tapi sembelihan itu untuk kemusyrikan tadi, untuk tumbal, untuk sesajen, ya. Allah melaknat. Karena kenapa Allah melaknat? Karena itu salah satu bentuk perbuatan-perbuatan kemusyrikan atau bentuk sihir. Jadi sihir itu permintaan jinnya itu kurang ajar itu. Ini kisah nyata diceritakan oleh anaknya sendiri. Ya, anaknya itu bercerita kalau bapaknya itu kiai di kampung terkenal bisa meramal seseorang atau bisa menceritakan yang padahal dia tidak tahu tapi bisa menceritakan gitu. Orang datang itu bisa menebak dan yang ditebak itu selalu tepat. Jadi dikenal sebagai kiai hebat karena dia bisa tahu apa isi hati orang, persoalan orang yang datang kepada dia dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dikenal sebagai orang hebat. Nah, anaknya ini kuliah di Jakarta. Ya, alhamdulillah terpelihara gitu, belajar Islam yang lurus. Tapi kaget dia ketika bapaknya meninggal. Ya, begitu masuk di kamarnya yang tidak boleh orang lain masuk itu, ternyata bau pesing. Dan di situ banyak lembaran-lembaran Quran yang habis dikencingin. Jadi ternyata bukan kiai hebat, tapi dukun. Dukun yang naudzubillahi min dzalik, permintaan si setannya, jinnya, bukan jin, khodam. Permintaan khodamnya itu adalah, padahal jin ya disebutnya aja khodam. Itu salah satunya ngencingin Quran. Ya. Nah, yang disebut di sini adalah sembelihan. Sembelihan untuk selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian la'anallahu man saraka manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batas-batas tanah. Tukang geserin batas. Ya kan? Sejengkal. Lama-lama asal di sini jadi di sono. Ada enggak? Disejajarkan ya. Disejajarkan dengan kalau yang pertama pelanggarannya akidah, urusannya dengan Allah, ya, menyembelih untuk selain Allah, apakah itu bentuk sesajen, ya, tolak bala, atau tumbal, atau permintaan dukun. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan hak-hak manusia, orang yang mencuri batas-batas tanah, apalagi nyolong tanah, apalagi yang dicolong ini sekelurahan, bahkan sekarang ya udah berhektar-hektar negara, ya. Di dalam hadis lain kan, dalam hadis lain orang yang mengerampas tanah orang, mengambil tanah orang, menggeser sejengkal saja itu dikalungin nanti. Di akhirat akan dikalungin sampai 7 lapis bumi. Yang digeser di atas cuma sejengkal nih. Ya? Yang digeser di atas itu cuma sejengkal.
Tapi dikalunginnya di akhirat tuh terus sampai ke bawah. Sampai 7 lapis bumi. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai lah. Ya, hati-hati. Termasuk jujur kebiasaan nutup got. Ya, got ditutup pakai tembok, terus nyimpen bunga kita di situ. Sampai orang mau lewat susah karena jalan jadi kecil. Itu nggak bagus, nggak boleh. Walaupun tidak ngambil, tapi setidaknya sudah menguasai. Padahal itu fasilitas publik. Nggak boleh. Ya, jangan dianggap enteng tuh. Kan kita suka begitu tuh. Got ditutup pakai tembok. Kalau ditutup temboknya biar jalan jadi luas, nggak apa-apa. Orang bisa ke situ. Ini yang parah disimpan pot bunga di situ. Pot bunganya tembok lagi. Kalau mobil ke situ kejar gate aja. Ya. Bukan curhat pengalaman pribadi ya. Mobilnya ke garis maksudnya. Atau kemudian jadi macet. Kenapa? Karena orang nggak bisa ke situ, dia pasangi pas bunga. Memang tidak ngambil secara kepemilikan, tapi menguasai secara manfaat padahal itu fasilitas publik, nggak boleh. Silahkan nutup got kalau membuat jalan jadi lebih lebar dan yang di bawahnya nggak mampet gitu, tidak mengakibatkan banjir. Jadi yang dimaksud mencuri batas-batas tanah itu bukan hanya kalau kita beli tanah sawah kita, kebun kita batasnya kita geser-geser sampai akhirnya ngambil punya orang. Asalnya di sini tiba-tiba udah jadi di sono gitu. Kalau kebiasaan di kampung tuh biasanya mulainya pematangnya itu, galengannya itu. Jadi kalau dia namplok tuh dari belah sono, plok. Terus yang ini dipapasin terus, lama-lama pindah. Nah itu hati-hati. Dan Islam luar biasa. Hal seperti ini udah ada aturannya dulu gitu. Padahal Kanjeng Nabi itu bukan petani. Dan di Mekah nggak ada sawah. Ya. Tapi larangan kebiasaan itu tuh sudah ada. Inilah bukti kalau Islam juga alamiah, mendunia. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, untuk kemusyrikan. Allah juga melaknat, mengutuk orang yang mencuri batas-batas tanah, ngegeser batas, ngegeser jadi lebih luas tanah kita, ngambil punya orang, naudzubillah. Ya. Dan, nah ini nih, yang kaitannya dengan bab kita. La'ana man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat, mengutuk orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Ya. Emang Ustadz ada orang yang mengutuk orang tuanya? Ada. Kan selama ini yang sering ada di benak kita itu adalah orang tua ngutuk anak, ya kan? Ada istilah dikutuk orang tua. Ya. Itu aja mustajab. Ya. Jadi kutukan ibu, kutukan orang tua terutama ibu itu mustajab. Mustajab itu pasti terkabulkan. Makanya semarah apapun orang tua kepada anak, jangan sampai keluar kutukan, jangan sampai keluar laknat. Sedangkan anak kepada andai kata mengutuk orang tuanya, nggak akan mustajab, tapi durhaka. Nggak akan mustajab, tapi durhaka, dan Allah akan mengutuk dia, melaknat dia. Kalau bahasa orang Betawi itu disumpahin, ngutuk itu, nggak boleh. Ada orang tua, ya, saking marahnya sama anaknya di kampung saya tuh, keluarlah ucapan,
lu kurang ajar lu ya katanya. Pokoknya mah kaluhur moal sirungan, kahandap moal akaran sia gitu kan. Artinya itu ke atas nggak akan tumbuh, ke bawah tidak akan berakar. Tega itu bapak ngucapin kalimat itu ke anaknya. Bener. Si anak itu saya saksikan hidupnya tuh sengsara dari dulu. Usaha selalu bangkrut. Tanah sawah yang dia dapat dari pemberian orang juga habis. Makanya hati-hati, jangan sampai keluar bahasa-bahasa. Semarah apapun ke anak kita, jangan sampai terlontar kata-kata kutukan, laknat, atau kata orang Betawi nyumpahin. Ya, kalau mau nyumpahinnya yang baik-baik. Ya, kayak ibunya Imam Syekh Sudes itu. Suatu ketika ibunya Syekh Sudes itu lagi masak kari. Kari itu kalau di kita mah gulai lah gitu. Sudes kecil ngambil pasir, ditaburi pasir tuh. Adonan. Kata ibunya, kamu sana jadi imam haram. Benar terkabul kan. Sekarang Syekh Sudes jadi imam haram, bahkan imamnya imam haram. Jadi kalau bahasa-bahasa orang tua dalam kondisi marah itu harus yang baik-baik. Jangan sampai terlontar kata-kata negatif, apalagi kutukan, apalagi laknat, apalagi sumpahan. Nah, orang tua kepada anak karena pasti mustajab. Tapi anak kepada orang tua, andaikan ada anak yang mengutuk orang tuanya, mustajab sih enggak. Ya, tapi Allah benci, Allah melaknat, Allah mengutuk orang yang seperti itu. Misalnya anak saking keselnya gitu, bapak ibu nih bikin susah aja, udah dikasih ini kasih ini, udah cepat mati aja dah. Misalnya ya, naudzubillah min dzalik. Itu bahasa itu adalah bahasa yang durhaka, termasuk jenis melaknat orang tua, dan Allah akan melaknatnya, naudzubillah min dzalik. Walaupun tidak akan mustajab. Ya. Jadi begini, kan orang tua kalau sudah sampun sepuh sanget, apalagi sudah pikun, itu balik ke masa kanak-kanak, ngeselinnya segala macam. Boleh jadi ada di antara kita ini yang tidak sabar ngadepin orang tua yang sudah pikun. Tidak sabar ngadepin orang tua, namanya juga orang tua. Nah, jangan sampai terlontar bahasa, ucapan, omongan yang sama dengan nyumpahin, sama dengan ngelaknat, sama dengan mengutuk. Kenapa? Pertama, itu adalah bentuk kedurhakaan, dosa besar. Sekalipun tidak mustajab, tapi dan yang kedua akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi kan tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan, emang ada Ustadz anak yang melaknat orang tuanya? Ada. Karena kesel, karena nggak sabar, karena pusing ngurusin orang tua yang namanya orang tua sudah tua gitu. Maaf, udah buang kotoran di mana-mana, misalnya kan, buang air di mana-mana, mewek melulu misalnya. Kita lagi pusing, lagi banyak masalah, lagi PSBB, ya kan, duit lagi nggak punya. Terlontarlah bahasa-bahasa naudzubillah min dzalik yang tidak baik, yang bahkan berbentuk nyumpahin atau laknat atau kutukan. Nah, itu termasuk dosa besar, termasuk durhaka, naudzubillah, dan menghadirkan laknatnya Allah, naudzubillah min dzalik. Begitu. Nah, terus kita sebagai orang tua juga harus hati-hati ngadepin anak kita. Semarah apapun kepada anak, sekesel apapun kepada anak kita, jangan sampai
terlontar bahasa-bahasa yang merupakan laknat, kutukan atau sumpah. Nyumpahin bukan sumpah. Jangan sampai. Kalau kepada anak mah harus bahasa-bahasa yang baik. Lihat orang tua kita di kampung dulu. Saya nggak tahu hari ini ya. Dulu kalau anaknya lagi nangis rewel tuh ditanya, kenapa anaknya bu? Iya nih lagi baik. Anaknya dari tadi nangis melulu ya bu. Iya nih. Ya lagi soleh. Itu orang tua dulu. Ya. Supaya jangan sampai salah omong gitu. Orang tua zaman sekarang, kemarin-kemarin lah maksud saya tahun 90-an. Kalau udah ngamuk, dasar brengsek, goblok, keluar kata-kata ini. Ya udah, anak baru SMP aja udah tawuran jadinya. Orang ibunya ngomongnya begitu. Iya. Betul kan? Saya juga kaget pertama kali ke Jakarta tuh tahun 88. Ada seorang ibu lagi ngemandiin anaknya gitu. Itu keluar sumpah serapah terus ke anaknya itu. Dasar lu emang brengsek. Wah, kalimat-kalimat itu. Bener tuh anak boro-boro SMA, SMP aja udah tawuran. SMA-nya kena naudzubillah min dzalik, kena narkoba. Lah iyalah, omongan ibunya juga kecil terlontar begitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kita sebagai orang tua, kita juga harus beritahu anak kita, istri kita maksud saya, semarah apapun, sekesal apapun kepada anak, tidak boleh terlontar kata-kata laknat, kata-kata kutukan, kata-kata yang jelek. Kalau lah nggak bisa ungkapan-ungkapan doa, minimal tahan. Ya. Apalagi sampai keluar bahasa-bahasa kebun binatang. Demikian juga ketika kita ngurus orang tua. Boleh jadi namanya orang tua sudah tua banget, musingin, ngeselin. Ya. Namanya orang tua sudah kembali kepada anak-anak. Pun jangan sampai terlontar kata-kata laknat atau kutukan. Karena itu ya termasuk perbuatan ukuk, durhaka kepada orang tua, dan yang lebih bahaya lagi adalah mengundang laknatnya Allah. Naudzubillah. Kemudian yang terakhirnya Allah melaknat orang yang membantu pelaku kerusakan di muka bumi. Membantu penguasa yang dolim, membantu ya ngerusak alam, ngerusak lingkungan. Ya. Yang dimaksud man awa muhdisan, ya, membantu orang yang melakukan kerusakan itu terutama menjadi begundal, menjadi pembantu penguasa yang melakukan kerusakan, kedzaliman. Allah juga melaknat orang yang membantu para pelaku kedzaliman, membantu para pelaku kerusakan di muka bumi. Ya. Ya. Kalau di masyarakat kita itu, kalau dulu tuh ada istilah jadi centeng ya. Dulu tuh ada istilah jadi centeng, tapi centengnya centeng penguasa yang dolim gitu. Ngerampas hak rakyat dan segala macam. Nah, jamaah yang saya cintai, kalau ya kemarin dari bab 1 sampai 6 itu adalah apa yang harus kita lakukan, bab 7 dan 8 ini sama apa yang harus kita jauhi ya. Jadi menjauhi mendurhakai orang tua, sekaligus jangan sampai
keluar bahasa-bahasa yang merupakan laknat, kutukan, ya. Naudzubillah min dzalik kepada orang tua. Yang namanya melaknat itu jangankan kepada orang tua, kepada manusia secara umum juga nggak bagus. Ya. Kalimat-kalimat laknat, kalimat-kalimat kutukan itu kalimat-kalimat yang tidak nyaman. Jangankan bentuk melaknat. Ya, saya sering mengingatkan, menyalahkan umat juga jangan. Ya kan? Kan suka ada ustadz tuh kalau ceramah yang disalahin tuh umat melulu. Ini umat Islam nih susah sih nggak mau bersatu. Coba kalau umat Islam nih mau bersatu, kencing rame-rame kelelep tuh Singapura. Disalahin umat. Padahal dia sendiri nggak mau bersatu. Ya. Nah, ada lagi yang suka melaknat orang. Ya kan? Padahal boleh jadi orang melakukan itu karena keawamannya, karena belum sampai ilmunya. Tapi yang keluar dari lisannya adalah ponis-ponis yang menyakitkan. Ponis-ponis yang kasar. Jamaah yang saya cintai, ya, kalau melaknat manusia secara umum, mengutuk dengan kalimat-kalimat negatif saja tidak boleh, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada orang-orang yang semestinya kita hormati. Ya, inilah indahnya ajaran Islam untuk memperbaiki kita. Ya, dan ini termasuk adab pribadi dalam Islam. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.